Puji Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya dimanapun keberadaan kami saat ini, apapun situasi, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang dekat, Engkau bukan Allah yang jauh. Engkau Bapa yang tahu setiap kebutuhan dan keperluan kami anak-anak Tuhan. Kami yang membutuhkan kekuatan, kami yang kering, biar Tuhan berikan kami kembali siraman rohani dan kekuatan, supaya oleh kasih karunia Tuhan kami dapat kembali melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Sekalipun sulit, namun kami mau tetap berjuang, kami mau tetap berjalan bersama Tuhan sampai kami melihat kemenangan dan jalan-jalan yang ajaib Tuhan bukakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengar firman Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang semoga dapat menjadi refleksi bagi setiap kita pagi hari ini, yaitu mengenai bagaimana kita menjadi berkat di masa sulit. Puji Tuhan. Sebelumnya kita buka firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Menjadi berkat di masa sulit. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sebelumnya kita mempelajari firman Tuhan di dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Dikatakan firman Tuhan bahwa di akhir zaman ini, bahwa akan ada satu perbedaan, bahwa kita tahu segala sesuatunya harus digoncangkan supaya tetap tinggal yang tidak tergoncangkan. Dan di masa ini, masa yang sulit, banyak orang yang sudah menjadi lemah imannya, kecewa, putus asa, dan meninggalkan Tuhan. Namun di sini ada satu perbedaan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dikatakan bahwa di akhir zaman ini ada satu perbedaan orang benar dan orang fasik. Orang yang menyembah kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atau hanya Kristen KTP. Waktu seseorang hanya secara formalitas atau secara title di KTP seorang Kristen yang kelihatannya beribadah, yang melayani Tuhan, belum tentu sampai saat ini di akhir zaman yang semakin sulit dan segala sesuatunya memang harus dimurnikan, digoncangkan. Apakah engkau dan saya hari ini kita tetap bertahan? Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari bukan hanya bertahan, namun di masa sulit ini di akhir zaman, perbedaan orang yang menyembah kepada Tuhan, orang benar dan orang fasik, orang yang memiliki Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ialah ia dapat menjadi berkat sekalipun di masa kering. Hari ini seseorang bertahan hanya pada tahap survive, itu adalah hal yang biasa. Manusia memiliki capability bertahan di masa kering, di masa sukar, itu adalah hal yang biasa. Tetapi bagaimana waktu engkau di dalam masa sukar? Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7, di tengah masa kering, Tuhan memberikan visi. Dikatakan di sini, bahwa Tuhan memberikan visi dan perintah kepada Elia bahwa dia akan memakai seorang janda di Safat untuk memberinya makanan. Kita lihat bahwa di masa sulit, di masa kering sekalipun, hal yang tidak terduga kalau Tuhan engkau izinkan untuk memakai hidupmu dalam keterbatasan. Sekalipun engkau dalam masa yang sulit, engkau mungkin dalam sakit penyakit, mungkin engkau merasa sedang kekurangan, mungkin kau merasa kau punya keterbatasan, ada kekurangan waktu, kau tidak punya banyak. Namun di sini jangan memakai pikiran dan logikamu. Andalkan Tuhan. Selama kau punya kerinduan untuk Tuhan pakai dan menjadi berkat hidupmu, maka apapun hari ini yang engkau punya yang ada padamu, apabila engkau menantikan Tuhan, pakai aku Tuhan untuk menjadi berkat. Sekalipun di masa sulit, aku tidak mau hanya bertahan dan bagi hidupku saja. Namun hari ini Tuhan pakai aku tetap menjadi berkat, tetap menjadi saluran bagi pekerjaan Tuhan. Sekalipun engkau sakit, engkau terbatas, engkau teraniaya, engkau sulit, namun engkau tetap punya kerinduan, maka Tuhan pasti akan memakai hidupmu. Hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga lihat perbedaan
orang benar dan orang fasik di akhir zaman ini. Bahwa yang kedua, dia akan tetap kokoh, kuat, dan tidak tergoncangkan. Mazmur 37 ayat ke-24 mengatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini adalah kunci sebagai orang percaya, orang benar yang sungguh-sungguh beribadah, tertanam di pelataran Tuhan. Dia akan tetap kokoh dan tidak tergoncangkan. Sekalipun hari ini badai kehidupan, kesulitan menerpa engkau begitu besar, begitu hebat, namun engkau tidak akan pernah jatuh. Namun engkau tidak akan pernah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Karena dikatakan, Tuhanlah yang menopang tanganmu. Tuhanlah yang menopang seluruh kehidupanmu. Kekuatan Tuhan nyata. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila engkau merasa lemah, engkau merasa di titik yang tidak berdaya, engkau merasa Tuhan, kekuatanku begitu kecil, aku perlu engkau, sampaikan setiap kerinduanmu, berseru kepada Tuhan. Tidak usah cari pendeta, hamba Tuhan, karena manusia terbatas. Namun hari ini apabila engkau mau mengandalkan Tuhan, apabila hari ini engkau menanti-nantikan pertolongan Tuhan, maka dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan menjadi seperti burung Raja Wali. Dia akan terus terbang, dia akan melewati setiap badai persoalan. Semakin lama, dikatakan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan bukan menjadi semakin lemah imannya, namun ia akan menjadi semakin kuat. Ia semakin tertanam, ia semakin menjadi berkat dan saluran bagi setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita dekatkan tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, hari ini termaksud perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu. Dan biarlah kekuatan kasih karunia Tuhan turun nyata di dalam setiap kehidupanmu. Percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungi kehidupanmu senantiasa. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari engkau tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Percayalah Tuhan Allah yang nyata, Tuhan Allah yang hidup. Maka hari ini apapun juga yang menjadi sakitmu, engkau akan menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Biar tetap ada iman percaya yang kokoh, tetap teguh pengharapan kami di dalam Tuhan. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan, doa, dan konseling, saudara dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.